Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Ibu. Pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai teks puisi. Ya, sekarang sudah tidak terasa ya, kita sudah menginjak pada materi ketiga bersama Ibu yaitu teks puisi. Baik, sekarang kita akan belajar tentang teori ya. Jadi mohon disimak dengan baik-baik dan kalau nanti ada yang kurang mengerti bisa diulangi lagi videonya. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita hari ini akan mempelajari tentang menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, jadi anak-anak, dalam puisi itu akan ada unsur-unsur yang membangunnya sehingga disebutlah sebagai puisi. Nah, dalam puisi ini, dalam unsur pembangun puisi ini, kita akan belajar mengenai diksi, imaji, dan juga kata konkret dan rima ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar dari buku ini. Jadi sedikit berbeda dari pembelajaran Ibu sebelumnya. Kita langsung saja ya bahas anak-anak. Ya, jadi ada yang masih ingat apa itu diksi? Ayo. Oke, mungkin sudah ada beberapa yang tahu ya. Jadi diksi itu pemilihan kata ya. Jadi tentu berbeda antara kata-kata di dalam puisi ataupun atau di dalam karya ilmiah. Nah, itu sangat beda sekali. Karena kita tahu kalau karya ilmiah itu sangat objektif, faktual, seperti itu. Ataupun teks-teks yang sebelumnya kita pelajari ya, seperti teks biografi, teks debat. Nah, itu pemilihan katanya itu sangat formal dan juga objektif gitu. Sedangkan kalau dalam puisi, pemilihan katanya atau diksinya ini sangat berbeda, sangat unik, istimewa gitu. Jadi itulah membedakan puisi ini dengan teks yang lain karena terdapat diksi. Nah, apa saja diksinya itu? Nah, ini dia kita akan bahas ya. Nah, jadi anak-anak diksi ini kenapa sih harus kata-kata dalam puisi itu harus menggunakan diksi yang bagus, diksi yang indah? Karena itu untuk menimbulkan efek estetis atau keindahan yang diinginkan oleh penulis. Dan juga agar maknanya itu sampai ke hati. Ya. Kata-kata yang dipilih penyair atau si penulis puisi itu disebut penyair ya. Berdasarkan pada pertimbangan dari aspek makna, efek pengucapannya, serta dapat mewakili pikiran dan suasana hati penyair. Oke, diksi muncul karena adanya yang pertama makna kias atau konotatif. Ya. Kalau selama ini kita belajar teks yang biasa, teks biografi atau teks debat, itu maknanya makna yang sebenarnya atau denotatif ya. Jadi ini kebalikannya anak-anak, yaitu konotatif. Kalau yang makna sebenarnya denotatif, makna yang kias atau tidak sebenarnya itu konotatif. Oke, kita lihat ya pada puisi Aku oleh Chairil Anwar. Kita baca ya. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Luka dan bisa kubawa berlari, hingga hilang pedih perih. Nah, ini dapat kita lihat ya kalau puisi itu tidak langsung intinya, tapi dia menggunakan kata lain untuk untuk membicarakan apa yang dimaksud. Jadi menggunakan kata lain. Nah, itulah kata kiasan itu atau makna kias, makna tidak sebenarnya. Ya. Jadi kalau puisi yang bagus itu sulit untuk kita tahu makna aslinya, itu dia. Ya, jadi kalau mau membuat puisi yang bagus itu jangan seperti misalnya, ibu, aku ini adalah anakmu. Kamu melahirkanku, kamu mengandungku 9 bulan, kemudian kamu melahirkanku dan membesarkanku. Nah, itu ya mungkin bisa dikatakan puisi, tapi itu tidak berdiksi, itu tidak indah, ya, hilang keindahannya. Sedangkan puisi itu adalah
sebuah untaian kata yang indah gitu. Jadi sudah hilang maknanya ya. Jadi dalam puisi itu maknanya harus menggunakan makna kias atau konotatif. Nah, di sini contohnya pada puisi yang tadi sudah Ibu bacakan, terdapat beberapa kata ya yang aneh gitu. Seperti aku ini binatang jalan. Nah, emang benar aku ini binatang jalan? Kan bukan ya, aku ini ya manusia, makanya bisa membuat puisi ya karena aku manusia kan. Tapi dia, si penulis ini, si penyair ini, atau Hairil Anwar, menganalogikan bahwa dirinya adalah binatang jalan. Nah, kenapa sih harus katanya itu binatang jalan? Nah, bisa dilihat ya di sini ada penjelasannya. Larik binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Ini ya yang bait yang pertama. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Dapat diartikan bahwa orang yang selalu bersikap memberontak dan berada di luar organisasi formal. Ya, maksudnya, jadi di sini itu binatang jalang. Kita tahu bahwa binatang jalang itu maksudnya binatang yang buas ya, atau binatang yang bukan untuk dipelihara lah, seperti singa, macan, seperti itu. Jadi maksudnya adalah dia itu ingin memberontak. Aku ini orang yang suka memberontak. Nah, itu ya. Kemudian dari kumpulan yang terbuang, dari orang-orang, dari masyarakat umum, aku ingin memberontak. Nah, itu intinya dari makna kiasan atau konotasi ini. Penyair memilih kata binatang jalang untuk menggambarkan bahwa aku lirik. Nah, jadi begini ya anak-anak, ada kalau di biografi itu ada tokoh aku misalnya. Nah, kalau di puisi bukan tokoh namanya, tapi aku lirik. Ya, jadi kok ada aku ini binatang jalang. Nah, aku di sini tuh bukan sebagai tokoh, tapi aku lirik namanya. Nah, di sini aku lirik ini adalah orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku. Dalam kehidupan nyata, orang-orang seperti ini menjadi orang yang terbuang, tidak diakui keberadaannya. Oleh karena itu, Hairil memilih kata terbuang. Jadi seperti itu ya, karena dia ingin memberontak, dia ingin lepas, ingin bebas dari orang-orang, gitu. Dan ya, karena itulah dia menjadi yang terbuang. Seperti itu. Oke, itu diksi ya. Jadi pemilihan konotasi, nah, makna kiasan. Jadi dalam puisi itu diksi yang harus kita perhatikan adalah makna kiasan. Kita harus memilih kata yang bukan sebenarnya, ya. Nah, kedua setelah makna kiasan atau setelah konotatif itu adalah lambang atau simbol. Nah, dalam puisi banyak digunakan lambang, yaitu penggantian suatu hal atau benda dengan benda yang lain. Ada lambang yang bersifat lokal, kedaerahan, nasional, ada juga yang bersifat universal. Misalnya bendera adalah lambang identitas negara. Nah, ini secara umum ya, maksud lambang itu. Kan kita tahu bahwa lambang bendera itu untuk identitas negara. Nah, di sini di puisi juga ada lambang itu. Misalnya bunga mawar merah lambang cinta misalnya. Kayak gitu. Nah, di dalam puisi juga, dalam pemilihan katanya, kita menggunakan lambang-lambang. Seperti apa? Nah, ini contohnya ya. Kita bacakan dulu puisi karya Westendra ini. Surat kepada Bunda tentang calon menantunya. Karya Westendra. Burung dara jantan yang nakal, yang sejak dulu kau piara, kini terbang dan telah menemui jodohnya. Ia telah meninggalkan kandang yang kau buatkan, dan tiada akan pulang buat selama-lamanya. Nah, bisa dilihat oleh kalian semua. Dalam puisi ini terdapat kata kandang menjadi simbol rumah, ya. Jadi sesuatu yang bisa disimbolkan itu apa saja. Nah, di sini contohnya kandang. Kandang itu maksudnya rumah. Kan mungkin kurang indah ya kalau misalnya kita mengganti ia telah meninggalkan rumah yang kau buatkan. Ya, itu biasa aja gitu. Bukan puisi. Kurang indah lah untuk puisi. Jadi untuk mengindahkan, jadi kita menggunakan kata yang lain atau simbol. Penyair memilih kata kandang karena kandang merupakan simbol tempat tinggal bagi binatang piaraannya.
dan di dalamnya tersedia kebutuhan pangan yang cukup bagi binatang piaraan tersebut. Sama seperti rumah orang tua yang menjadi tempat berlindung bagi anak-anak. Di dalam rumah tersebut, anak mendapatkan kasih sayang dan semua yang ia butuhkan. Nah, jadi nanti kalau kalian diminta untuk mencari sebuah lambang atau simbol, kalian juga harus tahu maknanya. Kenapa ini disebut simbol dan disimbolkan atas apa gitu. Kalau ini kan kandang disimbolkan dari rumah. Nah, maknanya apa? Maknanya ini yang tadi disebutkan. Nah, nanti kalau kalian pun disuruh untuk mencari simbol dari sebuah puisi, harus seperti itu. Misalnya, ini simbolnya matahari, menyimbolkan kasih sayang misalnya. Nah, seperti apa itu dijelaskan maknanya. Jadi harus lengkap seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Itu ada persamaan bunyi atau rima. Nah, anak-anak masih ingat nggak rima itu apa? Mungkin pernah tahu atau ya tahu banget ya. Jadi rima itu adalah ujung-ujung simpelnya ya. Ujung rima itu ujung-ujung suku kata yang ada di setiap bait atau di setiap baris puisi. Nah, seperti kalau pantun itu pasti berima. Berimanya AB ya. Kalau di puisi juga kadang berima. Berimanya tuh harus di puisi itu biasanya sama. Pemilihan kata di dalam sebuah baris puisi maupun dari satu baris ke baris lain mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi yang harmonis. Nah, untuk apa sih? Kenapa harus sama misalnya? Aku menangis, merintih, habis, kayak gitulah. Pokoknya yang ada is, i, seperti itu. Jadi itu untuk keindahan. Ya. Kalau aku menantimu dalam gelapmu dan anganmu. Nah, seperti itu ya contoh-contohnya. Jadi itu untuk menambah keindahan, juga untuk mempermudah pengucapannya juga. Kita baca puisi yang satu ini, karya Hairil Anwar berjudul Doa. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku, aku hilang. Remuk-remuk. Seperti itu. Oke, jadi apa rimanya? Tentunya U ya. U. Dari atas U. Ada kum, kungumu, ku, tuk, uk. Ya, seperti itu ya. Nah, itu rima ya. Rima itu jadi huruf vokal di setiap akhir baris. Dalam puisi di atas, Hairil Anwar dengan cermat memilih kata-kata yang secara bunyi menghasilkan persamaan bunyi. Persamaan bunyi itu membuat puisi tersebut semakin indah ketika dibacakan. Nah, coba bedakan dengan misalnya puisi yang rimanya itu berbeda-beda. Nah, itu kurang sebenarnya keindahannya. Berdasarkan jenis-jenis rima, pertama dapat dilihat secara vertikal ya, dari atas ke bawah. Jenis-jenisnya berpola A, B, A, B. Oke, kita lanjutkan. Kedua dapat dilihat secara horizontal pada setiap kata dalam satu baris, yaitu sebagai berikut. Aliterasi yaitu persamaan bunyi konsonan pada setiap dalam satu baris. Asonansi yang yaitu persamaan vokal pada akhir kata dalam satu baris. Jadi berima itu juga tidak hanya di ujungnya saja ternyata ya. Jadi baik vokal atau konsonannya yang sama gitu. Nah, kita lihat lagi. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Nah, di sini banyak M, banyak N ya. Yang kedua, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Nah, ini ada banyak S, banyak H. Kemudian, Tuhanku aku hilang remuk, bentuk remuk. Nah, ini juga banyak K, M juga. Nah, itu kalau semakin banyak sama, itu juga semakin indah ya, semakin bagus. Nah, di sini ada contoh mengerjakan tugas.
Misalnya menganalisis penggunaan diksi dalam puisi tersebut dengan menggunakan tabel-tabel berikut. Nah, ini mungkin nanti akan kalian kerjakan juga seperti ini. Misalnya aspek diksi. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada konotatif, ada simbol, dan ada rima. Nah, misalnya nanti kalian diminta untuk menganalisis suatu puisi. Misalnya nanti puisinya Ibu berikan, lalu kalian tinggal menganalisis. Misalnya kalian cari nih makna konotatif dari puisi tersebut. Contohnya ini, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau. Analisisnya, makna konotatifnya apa gitu ya, dicari. Nah, di sini makna konotatifnya, musim kemarau artinya sedang dalam kesulitan. Nah, seperti itu. Jadi, dijelaskan juga. Terus ada gua pertapaan. Analisisnya atau maksudnya itu rahim ibu. Bila kasihmu ibarat samudra sempit lautan teduh. Nah, ini maksudnya kasih ibu tidak tidak terbatas, dan selalu meneduhkan hati. Seperti itu. Kemudian ada simbol, hanya mata air, air matamu ibu. Nah, apa sih mata air? Nah, mata air itu sumber kehidupan, ya. Jadi, mata air itu menyimbolkan apa? Sumber kehidupan. Air mata ibu adalah doa-doa ibu pada anaknya. Ini kita harus cermat-cermat ya, karena ya mungkin tidak mudah juga, agak sedikit sulit untuk menentukan mana makna konotatif, mana simbol, karena sedikit mirip. Intinya kalau makna konotatif itu dia bisa dalam bentuk kalimat atau frasa, dan ini hanya menggantikan kata yang sebenarnya dengan kata yang kias gitu. Sedangkan kalau simbol itu ada seperti filosofinya atau makna dari suatu benda yang dianalogikan terhadap suatu di alam ini, seperti itu. Semoga kalian mengerti ya dan tidak kesulitan. Terus rima, bila aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Pengulangan suku kata akhir yang sama, sakal dan ku kenal. Ya, jadi ada al. Nah, nanti kalian jelaskannya seperti ini. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala. Pengulangan konsonan yang sama pada larik yang sama. Nah, nanti juga ini bisa dijelaskan apa maksudnya misalnya di makna konotatif berselendang biang lala itu apa, seperti itu. Terus ada juga imaji. Pengimajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensori seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Atau bisa juga pengimajian ini disebut citra ya, ada citra penglihatan, citra pendengaran, dan citra perasaan. Terdapat hubungan erat antara diksi, pengimajian, dan kata konkret. Diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian sehingga menjadi kata konkret, seperti kita hayati melalui penglihatan, pendengaran, atau cita rasa. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi ya, karena ada azan. Sambil menunggu azan di sini, silakan kalian baca puisi ini, karena nanti Ibu akan langsung menjelaskan tanpa membaca. Baik anak-anak, kita sambil saja ya. Nah, di sini ada imaji itu ada beberapa jenis. Yang pertama imaji visual, itu visual ya, ingat visual itu dilihat seolah-olah kata itu
seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyumun terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotak jadi hilang tanpa jiwa. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi, imaji visual ini atau citra penglihatan ini dapat kita lihat dari puisi yang ini. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal. Nah, senyum itu bukan kita dengarkan, tapi kita lihat. Terus ada juga bulan merah jambu. Nah, kita bisa mengatakan itu merah jambu atau apa atau warna yang lain itu dari apa? Dari penglihatan kita kan, bukan dari pendengaran atau penciuman kita. Jadi itulah kenapa disebut imaji visual atau citra penglihatan. Kemudian yang kedua ada imaji auditif atau seolah-olah dapat didengar, ya, auditif, audio, dengar, ya, itu cirinya. Ia dengar kepak sayap kelelawar. Nah, dari katanya saja ini udah auditif ya, sudah mencirikan imaji auditif atau imaji yang dapat didengar. Kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun karena angin pada kemudian. Ia dengar resah kuda serta langkah. Nah, biasanya ada langkah. Nah, itu kan langkah, suara langkah itu ya didengar ya. Terus ada juga ketika langkah si menemukan ya, seperti itu, ngerti ya? Terus yang ketiga ada imaji taktil. Pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Nah, ini kalau imaji ini imaji keperasaan. Tidak didengar, tidak dilihat, tapi dirasakan. Nah, contohnya kelam dan angin lalu kesiang diriku. Menggigit juga ruang di mana dia kulingin. Malam tambah merasuk ya sampai ke hati itu. Kita merasakan bagaimana sih merasuk itu. Dikaret sampai juga deru dingin. Aku berbenah dalam kamar. Dalam diriku jika kau datang dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang, tubuhku diam dan sendiri. Nah, itu membayangkan seolah-olah kita merasakan juga bagaimana kesendirian, terus cerita dan peristiwa berlalu beku. Dari sendiri menjadi beku, nah itu kita rasakan. Nah, itu adalah citra perasaan atau apa tadi? Imaji taktil. Ya, nanti juga kalian akan ditugaskan misalnya puisi yang sama dengan yang tadi tapi dicari imajinya. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti, ini imaji visual ya, karena mengangguk. Kita bisa melihat orang mengangguk ya, ini hampir sama dengan kata kerja tindakan ya, atau yang dulu kita bahas tentang tes biografi. Nah, ini kalau di puisi itu imaji visual. Terus lokan-lokan mutiara dan kembang laut semua bagiku. Bila aku berlayar lalu datang angin sakal, itu visual juga. Ini ada auditifnya, ribuan orang bersorak. Nah, yang namanya pokoknya berhubungan dengan suara, sorak, gemuruh, itu pasti imaji visual. Nah, terus ada juga kata konkret dalam puisi. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap oleh indera. Nah, ini berbeda dengan kata kias tadi ya, kebalikannya. Ini berkaitan dengan kemampuan wujud fisik objek yang dimaksud dalam kata itu untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Contoh kata salju yang berwarna putih dan rasanya dingin bisa digunakan untuk menyampaikan makna kias tentang kesucian, kehampaan, dan rasa dingin. Dari konsep makna yang terdapat dalam kata salju tersebut, penyair bisa memilih kata salju untuk menggambarkan, misalnya rasa rindu. Rasa rindu hanya tumbuh pada seorang yang cintanya suci, tetapi menimbulkan kesedihan di hati yang mengalaminya. Contoh lainnya adalah kata rawa-rawa yang melambangkan tempat hidup, bumi, dan kehidupan yang kotor. Dengan kata konkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair. Pengkonkretan kata ini berhubungan erat dengan pengimajian, perlambangan, dan pengiasan. Jadi berhubungan juga dengan yang tadi sudah kita bahas. Oke, kita lihat. Ibu bacakan lagi.
Dengan kuku-kuku besi, kuda menebah perut bumi. Bulan berkhianat, gosokkan tubuhnya pada pucuk-pucuk parah. Mengepit kuat-kuat lutut penunggang perampok yang diburu. Surai bau keringat basah, jenawi pun telanjang. Sulit ya kata-katanya. Kata-kata konkret pada puisi di atas diantaranya kuku besi diartikan sebagai kaki kuda. Kulit bumi diartikan sebagai jalan yang tidak teraspal. Penunggang perampok yang diburu diartikan sebagai Atmokarpo, seorang perampok. Ya, karena ini lagi jelasin Atmokarpo, jadi maksudnya itu Atmokarpo. Surai bau keringat basah diartikan sebagai perjalanan yang sangat melelahkan. Jenawi diartikan sebagai samurai, pun telanjang diartikan sebagai keadaan siap berperang. Ya, seperti itu. Jadi, maksudnya di sini kata konkret itu yang bisa kita ada bayangnya gitu. Kita bisa bayangkan, misalnya kuku besi itu seperti apa. Kemudian ada juga jalan yang tidak teraspal. Nah, kan kita tahu ya jalan yang tidak teraspal itu seperti apa bayangannya. Kemudian ada juga surai bau keringat basah. Nah, kita bisa membayangkan seperti apa bau keringat basah. Terus telanjang. Nah, kita juga bisa membayangkan telanjang itu seperti apa. Jadi kata-kata konkret itu seperti itu, tapi bermakna lain. Pokoknya nanti kalau kalian kurang mengerti, silahkan komentar di bawah. Bentar ya, ini penjelasannya sudah selesai. Ini tentang rima lagi. Oke, anak-anak, itulah pembahasan kita pada hari ini. Ya, kalau kalian masih bingung, silahkan ulang lagi videonya. Dan kalau kalian masih bingung juga, silahkan komentar. Tidak. Jadi, untuk absen kalian hari ini, silahkan beri pertanyaan tentang video tadi, tentang penjelasan ini. Nanti akan Ibu jawab pertanyaannya di pertemuan selanjutnya ya. Jadi Ibu yakin sih kalian masih ada yang bingung, ada yang mungkin sudah mengerti, itu bagus ya, tapi mungkin di antara kalian ada yang bingung, silahkan beri pertanyaan di bawah ini untuk menandakan menandakan kehadiran kalian pada hari ini. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih semuanya atas segala perhatian kalian telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.